Halo, Cane kakak Mayu gitu. Alay. Enggak, aku pengen muter aja. Halo, Cane kakak Mayu, apa balik lagi di channel Mirsani Channel. Perkenalkan, nama aku Ray Ahmad. Buat kalian yang belum tahu, aku yang punya Mirsani Channel. Dan selamat datang di program spesial dari Mirsani Channel, yaitu program Bunda Budal Nang Kanada. Program ini spesial buat ngebahas seluk-beluk tentang keimigrasian dan bagaimana cara kalian untuk pindah ke Kanada yang disesuaikan dengan background kalian masing-masing. Pada video kali ini menanggapi dan melanjutkan episode yang kedua tentang bekerja sebagai visa turis di Kanada. Bisa nggak sih sebenarnya? And let's begin. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, komen, bagiin ke teman-teman kalian, dan follow Instagramku juga @yosua_ray kalau kalian ada pertanyaan. Dan di video kali ini aku akan ngebahas langsung aja, bisa nggak sih kerja di Kanada pakai visa turis? Satu yang harus aku underline dan bold adalah kalian tidak boleh bekerja sebagai visa turis. Tapi ada teknik-tekniknya, ada trik-triknya. Gimana caranya? Langsung aja, video ini akan aku jelaskan singkat, padat, dan jelas. Mudah-mudahan tidak ngelamber kemana-mana. Jadi, awalnya kalian datang ke Kanada sebagai visa turis. Kalian sign up visa turis dari Indonesia, datang ke Kanada untuk sekolah course yang tidak lebih dari 6 bulan. Karena di website pemerintah www.cic.gc.ca bahwa kalian tidak perlu study permit, tidak perlu visa studi juga untuk course yang kurang dari 6 bulan. Nah, course apa yang harus diambil? Course yang harus kalian ambil adalah course yang bisa menunjang kalian untuk mendapatkan LMIA, Labor Market Impact Assessment. Istilahnya yang bisa menunjang kalian untuk dapat sponsor bekerja di sini. Course-nya bisa apa aja, Mas? Apapun, terserah kalian. Kalian harus riset sendiri. Apa yang bisa menghasilkan LMIA? Apa yang bisa, pekerjaan yang bisa menyponsori kalian, employer mana yang bisa menyponsori kalian, kalian yang harus riset sendiri. Terus, apakah ada kekurangan, kelebihan? Akan aku bahas di sini. Tapi sebelum itu, jangan lupa like video ini buat ngebantu channelku. Plus minusnya untuk teknik ini, plusnya adalah kamu yang belum punya banyak pengalaman di Indonesia boleh pakai cara ini. Cara ini adalah, aku bisa bilang alternatif, bukan cara utama. Dan aku juga bilang bukan cara yang aku rekomendasikan. Tapi tetap option is still an option. Masih bisa dijadikan sebagai satu cara. Yang kedua, relatif lebih singkat masa studinya. Jadi kurang dari 6 bulan, berapapun itu, 5 bulan, 4 bulan, 3 bulan, dan seterusnya. Kalian hanya butuh waktu sekian untuk dapat sertifikasi di Kanada. Dan yang ketiga, bagi employer biasanya para pencari kerja, para pemilik perusahaan itu lebih suka para pekerja yang sudah datang di Kanada, itu satu. Dan yang kedua, mendapatkan sertifikasi di dalam Kanada. Itu yang biasanya disuka oleh employer Kanada. Dicatat ya, yang dapat sertifikasi di Kanada dan sudah ada di sini. Dan di sisi kalian, plusnya adalah kalian bisa dapat experience belajar dan berinteraksi dengan orang-orang Kanada, orang lokal maksudnya. Itu adalah plusnya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke minusnya. Nggak enaknya. Akan aku jelasin. Siapin mental kalian, siapin telinga kalian, karena aku akan ngomong sejujur-jujurnya. Minusnya adalah, satu, seperti yang aku sebutkan di episode kedua, membuat visa turis atau sign up untuk visa turis itu nggak gampang. Kelihatannya gampang, tapi tidak semudah yang kalian bayangkan. Visa turis itu harus kalian siapin bank statement, kamu harus nyiapin pernyataan bahwa kamu akan kembali. Macam-macam, lihat di episode sebelumnya, aku sudah jelasin semua. Itu minusnya. Yang kedua, kelihatannya mudah untuk mencari course, tapi enggak juga. Jarang ada course-course yang menawarkan kurang dari 6 bulan. Tidak banyak. Dan yang ketiga, minusnya adalah, ya kalau course yang kalian ambil menunjang LMIA, ya kalau kalian dapat kerjaannya. Kalau kerjaannya direbut teman sekelas kalian, bagaimana? Jadi negatifnya adalah kalian sudah datang ke Kanada, habis duit banyak buat sign up turis visa, habis duit banyak buat bayar course yang kurang dari 6 bulan itu, ujung-ujungnya kalian lulus, kerjaannya nggak dapat. Alhasil kalian harus pulang lagi ke Indonesia. Tiket pesawat sudah PP, habis.
duit course sudah habis, kerjaan belum tentu dapat. Dan minus selanjutnya adalah kalian tidak bisa kerja sampingan. Karena apa? Karena visitor visa tidak akan diberikan permit untuk kerja. Kalian tidak boleh bekerja. Karena apa? Once kalau kalian ketahuan, yang jelek bukan hanya nama kalian tapi nama negara. Kasihan orang-orang setelah kalian yang mau ke Kanada, yang beneran mau melanjutkan atau mencari penghidupan di Kanada dengan cara yang benar. Gara-gara ulah kalian yang nggak benar, semuanya kena. Kalau kalian memilih jalur ini, di mana aku tidak merekomendasikan karena gamblingnya terlalu risky, gini step-stepnya. 1, sebelum kalian masuk Kanada, kalian sudah harus riset, cari-cari employer. Sudah harus pendekatan ke orang-orang pencari pegawai yang mau sponsorin terutama. Dan yang kedua, kamu juga sudah harus siap pengalaman. Kalau kalian sudah punya pengalaman, bagus. Kalau kalian belum punya pengalaman, hati-hati. Hati-hati, kenapa kok hati-hati? Kalian cuma buang duit. 3, kalian harus beneran mateng-mateng, make sure cari course yang tepat untuk LMIA atau sponsor yang tepat. Dan yang keempat, kalian harus menyiapkan resume standar Kanada. Nah, untuk resume standar Kanada gimana, Mas? Akan aku jelaskan di episode setelah episode ini. Jadi jangan lupa subscribe, like, comment, follow Instagram gue @yose_re. I'll see you guys in the next episode of Bunda Budal Nang Kanada. Stay extreme, stay positive. Bye.